Kan basicnya pasti ada titipan, ada apa seperti itu. Jadi bagaimana strategi Timsel lah menghadapi hal-hal yang seperti ini, Bu? Nama yang teman pemilih anggap bahwa ini tidak qualified untuk menjadi penyelenggara pemilu, apalagi untuk penyelenggara pemilu di 2024, bisa memasukkan tanggapan. Benar. Aman gak, Bu? Kalau misalkan memasukkan tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada pada hari ini. Kembali lagi dengan saya Sherly, host RPP Podcast. Alhamdulillah hari ini kembali lagi kita bersua bersama dengan teman pemilih. Kita akan membahas terkait dengan salah satu tahapan, bukan tahapan pemilu, tahapan Timsel, di mana di 3 kabupaten kota akan melaksanakan rekrutmen untuk anggota KPU Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Motong. Nah, alhamdulillah hari ini RPP Podcast sudah masuk di seri ke-20. Yeay! Mana tepuk tangannya yang lain? Yeay! Makasih. Nah, sebagai informasi bahwasanya KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga kemarin baru saja mengikuti rakor kehumasan, dan alhamdulillah KPU Provinsi Sulawesi Tengah masuk menjadi salah satu nominasi Bakohumas terbaik di seluruh Indonesia. Tepuk tangan lagi dong. Nah, insya Allah tahun ke depan Bakohumas Sulteng itu juga bisa menjadi terbaik, kembali menjadi terbaik lagi. Nah, tidak lupa pula juga bahwasanya KPU Sulteng juga selalu menghadirkan konten-konten yang terbaik bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, teman pemilih yang ada di rumah untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilu 2024 yang sementara berlangsung. Mengingat pentingnya pemilu itu dilaksanakan, semua masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, wajib untuk berpartisipasi dalam pemilu di 2024. Nah, teman pemilih, hari ini adalah hari yang spesial karena berbicara tentang pemilu tentu ada penyelenggaranya. Nah, kebetulan di tahun ini ada 3 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pemilihan untuk komisioner baru untuk KPU Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Olehnya kita akan berkenalan dengan salah satu tim seleksi penyelenggara pemilu. Tentunya tim seleksi ini adalah orang yang tidak perlu kita ragukan lagi terkait dengan kualitas dan kuantitas mereka yang alhamdulillah sudah terpilih, dan apa saja yang sudah mereka laksanakan nanti kita tanya-tanya langsung sama Ibu Rosdian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Baik, Ibu Sherly. Iya, cuaca lagi sedang panas-panas ya Bu. Sangat panas. Alhamdulillah ini juga dapat sedikit agak pilek, batuk, tapi jaraknya sudah agak jauh. Social distancing masih ada, jadi aman ya Bu ya. Alhamdulillah aman. Nah, bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Sherly. Tolong mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri sama teman-teman pemilih yang ada di rumah terkait dengan latar belakang, apakah Ibu sebagai ibu rumah tangga atau sebagai dosen atau apa? Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Rosdian. Sehari-hari saya beraktivitas di kampus. Saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Mulai mengajar pada tahun 2003 sampai saat ini. 2003, gitu. Wah, iya, sudah lama artinya. Nah, tadi sebelumnya kita sempat bercerita bahwasannya ini bukan kali pertama ya Bu ya. Iya. Jadi sudah berapa kali menjadi Timsel Bu? Untuk menjadi Timsel ini, kalau untuk KPU sudah 3 kali dengan tahun untuk pemilih tahun ini. Sebelumnya juga sudah punya pengalaman di Bawaslu juga menjadi Timsel, baru-baru ini baru selesai. Sekarang untuk apa Bu? Kabupaten Banggai Bersaudara.
Balut. Iya, banggai, balut, bangkep, sama tuna. Tuna. Nah, tentu banyak hal dan tantangan ya. Nah, tapi sebelumnya berapa orang nih tim sel untuk yang 3 kabupaten ini, Bu? Iya, jadi tim sel ini ada 5 orang. Saya sendiri, Rosdian, kemudian ada 4 orang lagi teman saya, bapak-bapak semua ini, Bu Sherly, ada Pak Sahran Raden, juga mantan komisioner KPU yang saat ini juga terkenal. Sudah sangat terkenal. Kemudian ada Pak Rifai juga, sama-sama teman tim sel saya di Bawaslu kemarin, tetapi beda zona. Kemudian Pak Imran juga sama-sama di tim sel, beda zona juga. Oh, pernah juga jadi tim sel baru-baru sebelumnya. tim sel di Bawaslu, cuma beda zona. Terus satu lagi siapa, Bu? Pak Ketut dari Universitas Kristen Poso. Tapi sebelumnya sudah tim sel juga? Iya, tim sel juga KPU yang lewat. Yang sudah ya. Jadi semua sebenarnya yang tim sel ini sudah pernah, jadi sudah punya pengalaman terkait dengan pelaksanaan rekrutmen anggota KPU Kabupaten Kota maupun Bawaslu ya, Bu. Benar. Nah, kemarin sudah ikut ini ya, Bu, pembekalan ya, Bu? Iya, alhamdulillah sudah ikut pembekalan. Kami berlima ini mengikuti pembekalan di Jakarta selama 3 hari. Materi-materi pembekalannya terkait apa, Bu? Iya, tentunya terkait dengan yang pertama-tama itu tentang bagaimana nanti pada saat pendaftaran apa-apa saja yang harus dilakukan pada tahapan-tahapan pendaftaran. Kemudian yang paling yang saya ingat adalah bahwa kami sebagai tim sel itu untuk saat ini sebisa mungkin atau meminimalisir untuk kumpul-kumpul dulu di tempat-tempat yang umum. Itu untuk menjaga integritas tim sel. Itu ulang-ulang dipesan pada saat kami pembekalan. Jadi nggak boleh dulu nongkrong-nongkrong. Iya. Nah, terkait dengan setelah pembekalan, tentu teman pemilih bertanya-tanya terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh tim sel. Mungkin teman pemilih di rumah juga ada yang berniat untuk menjadi penyelenggara pemilu di salah satu dari 3 kabupaten kota. Terkait tahapannya bagaimana, Bu? Tahapan tim sel itu sendiri? Untuk saat ini kami menunggu pendaftar, apalagi yang perempuan. Ayo, gitu kan, sebagai perempuan, saya mengajak juga yang perempuan untuk bisa mendaftar. Jadi untuk tahapan pemilu ini ada 15 tahapan nanti yang akan kita lalui bersama Ibu Sherly. Saat ini itu sudah berada di tahapan penerimaan pendaftaran, terhitung sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 16 kita menerima pendaftaran. Saat ini alhamdulillah pendaftarnya sudah banyak dan antusias sekali. Yang sudah masuk di Siakba itu sudah. Oh, tetap masuk di Siakba melalui Siakba. Melalui Siakba. Oh, jadi pendaftaran sudah banyak yang mendaftar ya, Bu ya? Iya, hampir untuk sekretariat tim sel sendiri di mana, Bu? Saat ini kami bersekretariat itu di Hotel Paramasu. Di Hotel Paramasu, Jalan Domba. Jadi teman pemilih yang mau melakukan pendaftaran di tanggal 5 Oktober itu sudah dibuka sampai dengan tanggal 16 Oktober. Nah, diutamakan juga kalau ada perempuan yang mempunyai kualitas. Benar. Bisa diutamakan ya, 30% keterwakilan perempuan. Benar. Nah, pendaftaran melalui Siakba, Bu, tapi mereka tetap harus bawa dokumen fisik ke tim sel. Iya, benar. Jadi mereka mendaftar, kemudian membawa berkas fisik. Kalau misalnya belum bisa mendaftar sendiri, itu kami menunggu di sana akan dibantu oleh teman-teman di sekretariat untuk mengupload berkas-berkas yang jadi persyaratan itu. Oh, jadi dokumennya tetap diupload di Siakba, tapi dokumen fisiknya juga tetap dibawa ke teman-teman di sekretariat tim sel. Benar. Oh, jadi Ibu juga dari tim sel dibantu dari teman-teman sekretariat. Oke. Yang saat ini standby setiap hari. Standby setiap hari. Iya. Jadi sudah banyak nih, Bu, yang daftar. Alhamdulillah sudah banyak. Kalau dari perempuan juga sudah ada beberapa. Sudah ada. Tapi kalau misalkan kan itu ada batasan ya, Bu ya, batasan minimal. Iya. Artinya sudah lewat semua batas minimalnya pendaftar. Untuk saat ini itu kan masih rata-rata membuat akun dulu di Siakba. Jadi sudah ada yang buka karena proses ini banyak persyaratan yang harus mereka lengkapi. Sehingga mereka buat akun dulu. Ada yang sudah lengkap, ada yang belum. Tentunya masih berproses ini.
kita lihat nanti pada tanggal 16 itu apakah akan diperpanjang atau tidak. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwasanya ada beberapa syarat-syarat. Benar. Nah, terkait dengan persyaratan mungkin Ibu bisa jelaskan ke teman pemilih apa saja sih persyaratan-persyaratan jika ingin menjadi penyelenggara pemilu? Iya. Untuk menjadi penyelenggara pemilu saat ini, apalagi untuk menjadi komisioner KPU, ini wajib ya berkewarganegaraan Indonesia. Itu pasti. Itu ya. Warga negara asing tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Jadi warga negara Indonesia ada pada saat mendaftar itu berusia 35 tahun. Jadi minimal 35 tahun. Jadi tidak boleh kurang dari 35 tahun. Misalnya, itu per tanggal berapa, Bu? Misalnya kalau misalnya hari lewat sebelum, misalnya hari ini tuh belum sampai ya, misalnya nanti besok misalnya baru tanggal, pokoknya per hari ini. Jadi 34 tahun itu belum boleh, 34 tahun 11 bulan itu belum boleh. Iya, bahkan mungkin pada saat mungkin nanti besoknya baru berulang tahun itu tidak bisa. Tetap harus 35 pas. Benar. Terus syarat lain selain umur, Bu? Selain ini ya pasti setia pada Pancasila dan undang-undang gitu ya. Kalau terkait itu kan yang umum, integritas, warga negara Indonesia. Ini sangat penting sekali. Kemudian integritasnya penting sekali. Berpendidikan serendah-rendahnya S1. Oh, S1 ya, Bu? Iya, S1. Kemudian pastinya berdomisili di wilayah Sulawesi Tengah, jadi tidak berdomisili di provinsi lain. Karena ini, apalagi ke depan ini tahapan nanti pemilu ini semakin dekat, mepet sekali di Februari, 14 Februari 2024, dan ini adalah pemilu serentak. Tentunya diharapkan komisioner yang terpilih nanti ini bisa bekerja cepat. Iya, betul. Apalagi kalau melihat kan tahapan sekarang kan sudah masuk, ada beberapa tahapan yang pas mereka masuk ini, yaitu tahapan pencalonan, terus tahapan logistiknya. Benar. Langsung dihadapkan mereka yang masuk nanti betul-betul langsung dihadapkan dengan tahapan. Jadi betul-betul. Jadi ada tidak syarat-syarat khusus bagi mereka, Bu? Misalkan minimal apa gitu? Selain S1, kalau ini ya, kami sebenarnya tidak menutup, tapi membuka untuk semua bisa mendaftar. Tapi mungkin alangkah baiknya yang sudah punya pengalaman gitu kan. Kenapa yang sudah punya pengalaman? Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa tidak akan lama lagi kita sudah mengadakan pemilihan umum serempak lagi. Jadi tentunya ini bukan hal yang biasa gitu. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang minimal sudah ada pengalamannya, sudah paham terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Betul-betul. Nah, terkait dengan tim sel ini kan intinya harus menghasilkan orang-orang yang terpilih nanti yang menjadi penyelenggara pemilu yang betul-betul berkualitas dan berintegritas. Kira-kira dari situ ada hubungannya tidak, Bu, dengan nanti penyelenggaraan pemilu ke depan? Untuk yang luber, jujur dan adil. Itu pasti. Itu pasti ya. Jadi itu tantangan juga untuk ini ya, Bu ya. Apalagi kan basicnya pasti ada titipan, ada apa seperti itu. Jadi bagaimana strategi tim sel menghadapi hal-hal yang seperti ini, Bu? Kalau seperti yang disampaikan Ibu Sherly itu pasti ya ada. Tetapi untuk saat ini kami juga punya komitmen bagaimana nantinya agar hasil yang nantinya yang terpilih ini bisa meneruskan apa yang keinginan kami itu. Karena pada saat ini juga integritas kami dipertaruhkan untuk menghasilkan nanti komisioner yang akan menyelenggarakan pemilu ke depan. Jadi saat ini sudah banyak yang telepon. Ini nomorku, ini saya mau daftar. Pasti banyak ya, Bu ya. Kalau ada tinggal daftar aja dulu gitu kan, ikuti prosesnya karena ada tahapan-tahapan yang diikuti. Tentunya kalau misalnya kan awal mungkin dari CAT dulu tahapan nanti. Kalau misalnya karena CAT itu kan nilainya langsung keluar. Iya, betul. Iya, jadi begitu tes langsung langsung bisa dilihat nilainya. Nah, tentunya yang ikut ini harus juga belajar itu kan pasti pertanyaan-pertanyaan tidak jauh dari tahapan pemilu. Nah, teman pemilih, tadi kan ada yang namanya tes CAT yang soalnya tentu tidak jauh dari tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, di podcast kami sebelumnya, Bu, itu kita selalu membahas terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Jadi wajib nih teman-teman pemilih yang ada di rumah untuk subscribe, nonton YouTube kami, termasuk
termasuk Ibu. Nanti di like dan di subscribe ya Bu YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tadi setelah tanggal 16 Oktober apa lagi Bu tahapan yang akan dilaksanakan oleh Timsel? Setelah itu nanti pada setelah selesai itu kami sudah di tahapan pemeriksaan administrasi. Jadi yang sudah masuk berkasnya itu nanti akan diverifikasi kembali itu selama 19 hari kami bekerja dari untuk tanggal 17 Oktober. Iya, sampai tanggal 23 Oktober. 23 Oktober. Jadi ini nanti yang harus betul-betul dicek kembali, karena biasanya banyak hal-hal yang yang terkait dengan administrasi ini terkadang itu sudah di situ tertera, tapi ternyata orang misalnya contoh tidak pernah dipidana gitu kan, ternyata mungkin karena sistem mungkin tidak bisa membaca itu, kemungkinan pernah. Jadi banyak hal-hal yang nanti juga di akhir-akhir itu sebelum akhir verifikasi administrasi, setelah wawancara kami juga nanti akan sebelum wawancara kami juga nanti ada tahapan tentang menerima masukan-masukan terkait dengan hasil verifikasi. Hasil verifikasi. Jadi di antara tanggal 17 Oktober sampai di tanggal berapa Bu tadi? Itu untuk ada verifikasi administrasi tanggal 23 verifikasi sampai tanggal 23 Oktober. 23 Oktober. Nah, setelah nanti itu diumumkan itu pada tanggal akhirnya tanggal 24 di Oktober. 24 Oktober nama-nama yang telah memenuhi syarat verifikasi administrasi akan diumumkan dan dilakukan masyarakat dapat melakukan tanggapan. Belum di situ. Untuk tes dulu. Sebelum tes CAT-nya di tanggal berapa Bu rencananya? Ini tertulis sekira tanggal 29 Oktober, nanti berakhir di tanggal 6 November. Jadi antara 29 sampai 6 November itu ada tes CAT. Setelah itu pengumuman. Kapan tanggapan masyarakatnya Bu? Sebelum wawancara. Nah, nama-nama yang sudah melewati beberapa tahapan proses, mulai dari tahapan verifikasi administrasi, CAT, dan masuk ke dalam psikotes, terus sebelum wawancara itu namanya akan diumumkan untuk kemudian masyarakat bisa menilai terkait dengan syarat calonnya saja, ataukah terkait dengan kelakuan dari calon ini Bu? Kalau kita mau bilang itu terkait dengan track record. Track record yang ikut seperti itu. Artinya akan, jadi karena pengalaman kami tidak ada sesuatu hal ini, tidak perlu khawatir. Jadi track recordnya bisa juga nih beda dengan tahapan pencalonan anggota DPRD. Kalau DPRD ada tanggapan dari masyarakat juga, tapi terkait dengan syarat calonnya, bukan terkait dengan track record. Nah, kalau di tim syarat calonnya juga seperti syarat calon, jadi ini plus syarat calon plus dengan track record. Jadi jangan takut teman pemilih yang ada di rumah. Kalau misalkan menemukan nama yang teman pemilih anggap bahwa ini tidak qualified untuk menjadi penyelenggara pemilu, apalagi untuk penyelenggara pemilu di 2024, bisa memasukkan tanggapan. Benar. Aman gak Bu? Kalau misalkan memasukkan tanggapan, Insya Allah aman, karena itu bisa nanti akan ada pengumuman bisa lewat WA. Jadi pasti ada WA, nomor WA yang akan dipublish. Dan ini dirahasiakan. Jadi tanggapan masyarakat itu dirahasiakan. Jadi tidak perlu khawatir yang misalnya memberikan tanggapan itu nanti misalnya akan datanya akan kemana-mana, itu insya Allah kami jamin tidak aman. Aman. Aman teman pemilih. Jadi kalau mau masukkan tanggapan silakan. Nah, setelah proses tanggapan itu dilakukan klarifikasi Bu? Benar. Jadi pada saat wawancara kita akan mengklarifikasi, tetap akan mengklarifikasi kepada yang bersangkutan ketika sudah sampai di tahap wawancara. Itu wajib untuk diklarifikasi. Nanti hasilnya tergantung dari Timsel. Pada saat klarifikasi. Nah, di masa wawancara, kemudian Timsel melakukan klarifikasi terkait dengan tanggapan-tanggapan, masukan-masukan masyarakat yang masuk. Nah, setelah itu kemudian dirapatkan kembali oleh Timsel dan nama itu kemudian dikirim ya ke KPU RI. Tentunya juga selain tanggapan kan pengetahuan dari calon komisioner itu juga yang sangat penting. Pengetahuan tentang kepemiluan. Nah, betul Bu, soalnya kan tahapan ini dari sejak di launching, sejak dimulainya tahapan sampai sekarang itu tidak pernah berhenti. Bahkan nanti
kemungkinan November, akhir November masuk Desember itu sudah masuk tahapan pemilihan untuk pemilihan kepala daerah. Tentu kita berharap, kita sangat berharap, teman pemilih juga pasti berharap orang-orang yang akan dipilih oleh Timsel nanti itu betul-betul orang yang berintegritas, orang yang jujur, orang yang adil, orang yang nanti bisa membawa betul-betul menyelenggarakan pemilu ini sesuai dengan luber dan jurdil. Amin. Ya, amin. Jadi itu komitmen ya Bu, komitmen oleh Timsel yang harus dijaga. Timsel. Nah terakhir Bu, terkait dengan tantangan dan harapan yang dihadapi oleh tim seleksi. Iya. Tantangannya sebenarnya yang itu aja, yang misalnya ada telepon, ada itu saja. Tetapi untuk jadi kayak depan, membatasi sosialisasi dulu. Iya itu. Jadi untuk saat ini yang tadinya kita misalnya berkumpul sama teman-teman, untuk saat ini selama pada masa proses tahapan ini memang kami harus menjaga jarak. Iya, menjaga jarak. Membatasi diri dulu untuk ke tempat-tempat yang umum yang nanti akan menimbulkan hal-hal yang karena masyarakat ini kan semua sudah bisa menjadi wartawan. Iya, betul. Jadi ketika ada nanti Timselnya ada di warkop misalnya kan pasti akan jadi sesuatu hal yang kurang elok gitu kan. Iya. Sehingga sesuai dengan saya sampaikan tadi bahwa itu berulang-ulang dititip kepada kami Timsel pada saat pembekalan bahwa untuk saat ini tidak diperkenankan berkumpul di tempat-tempat yang umum gitu kan. Jadi takutnya nanti bukan calonnya yang mendapatkan tanggapan masyarakat, ternyata Timselnya yang mendapatkan tanggapan. Nah, teman pemilih, itulah tadi diskusi kita dengan Ibu Rosdian, Timsel untuk 3 kabupaten kota, dan tentu kami juga sangat berharap, teman pemilih juga yang ada di rumah sangat berharap nanti tugas-tugas yang tugas berat loh Bu, yang dibebankan menjadi tanggung jawab Timsel, bagaimana penyelenggara yang nantinya akan terpilih ke depan ini betul-betul orang yang amanah. Amin. Mudah-mudahan yang terpilih nanti benar-benar orang yang amanah, memang yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Dan juga teman pemilih kalau merasa saya kayaknya orang yang amanah, terbaik dan saya mampu untuk menjadi penyelenggara, silakan daftar. Jadi prosesnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rosdian bahwa mengambil username dulu di Siakba dan menyerahkan mengupload di Siakba plus menyerahkan ke sekretariat Timsel. Nanti kalau misalkan agak kesusahan, nanti ada sekretariat Timsel juga yang bisa membantu. Ya, jadi untuk yang berminat ikut atau sebagai calon anggota KPU Kabupaten Parigi Motong, Sigi dan Donggala, kami mengundang untuk mendaftar. Anak bangsa. Iya. Yang sudah memenuhi persyaratan yang setelah ditetapkan. Jadi guys, teman pemilih, Timsel mengundang seluruh warga negara Indonesia khususnya yang berdomisili di Sulawesi Tengah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang sekiranya mempunyai persyaratan yang memenuhi syarat, terus nanti bisa menjadi penyelenggara yang betul-betul berintegritas, amanah dan bertanggung jawab, disilahkan mendaftar lah. Tapi tentunya KTP-nya harus sesuai dengan kabupaten. KTP-nya harus sesuai dengan kabupaten. KTP Palu itu Siakbanya tidak terbuka, karena setelah dicek ternyata KTP-nya bukan di kabupaten itu. Jadi dibatasi lagi oleh satu kabupaten misalkan. Jadi kita mengundang warga negara Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Motong, warga terbaik, dan tentu bisa mendaftar nanti menjadi penyelenggara pemilu, dan sesuai dengan harapan kami dan juga harapan Timsel tentunya, penyelenggara yang kelak menduduki jabatan sebagai anggota KPU Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Motong betul-betul orang yang amanah, bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugas-tugas penyelenggara pemilu, di mana tahapan pemilu 2024 akan sangat padat dan akan beririsan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tentunya juga jatuh di 2024. Mungkin ada closing statement Bu, terakhir? Iya. Selain tadi untuk mengundang semua yang warga negara Indonesia yang berdomisili di 3 kabupaten tadi yang telah disebutkan, juga kembali saya
undang untuk yang perempuan yang ingin berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu, ayo daftarkan diri untuk menjadi komisioner KPU Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Motong. Siap, mantap. Untuk perempuan nih, diutamakan. Jadi teman pemilih, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Rosdian, salah satu tim sel untuk seleksi di 3 kabupaten kota, 3 kabupaten, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Tentunya ini bukan yang terakhir, Bu. Kami akan tetap mengundang, mungkin nanti ketika masuk sudah tahapan-tahapan selanjutnya, kami akan mengundang kembali tim sel untuk kemudian berbicara ulang terkait dengan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh tim sel. Terima kasih Bu Rosdian atas waktunya, Ibu sudah berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu. Inilah Rumah Pintar Pemilu, ruang RPP, di mana kita punya tagline bagaimana mencerdaskan teman pemilih yang ada di rumah. RPP Podcast mendidik dan mencerdaskan. Dan sampai jumpa teman pemilih di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.